Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfi Rizkina Utami. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai microwave dan satelit. Nah, microwave. Microwave atau gelombang mikro adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. UHF itu ultra high frekuensi, lalu SHF itu super high frekuensi, dan EHF itu extremely high frekuensi. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan dari sebuah benda itu. Nah, jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam waktu yang sangat cepat. Proses ini dimanfaatkan pada microwave oven untuk memasak makanan dengan cepat dan ekonomis. Pasti kalian tahu kan microwave oven yang suka buat manasin makanan itu. Nah lanjut, gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio detection and ranging. Radar berarti mencari dan menentukan jejak sebuah benda dengan menggunakan gelombang mikro. Nah, pesawat radar ini manfaatkan sifat pemantulan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 10 banding 10 Hz. Nah, karena cepat rambat gelombang elektromagnetik C sama dengan 3 dikali 108 meter per second, maka dengan mengamati selang waktu antara pemancar dengan penerimaan. Gelombang mikro memiliki sifat, yaitu yang pertama, menimbulkan efek panas jika berinteraksi dengan materi. Yang kedua, mudah dipantulkan oleh benda berukuran berapa meter karena panjang gelombangnya hanya beberapa sentimeter. Panjang gelombang radiasi microwave berkisar antara 0,3 sampai 300 cm. Penggunaannya terutama dalam bidang komunikasi dan pengiriman informasi melalui ruang terbuka, memasak, dan sistem PJ aktif. Nah, pada sistem PJ aktif ini, pulsa microwave ditembakkan kepada sebuah target dan refleksinya diukur untuk mempelajari karakteristik target. Sebagai contoh aplikasi adalah Tropical Rainfall Measuring Mission atau TRMM, lalu ada Microwave Imager atau TMI yang mengukur radiasi microwave yang dipancarkan dari spektrum elektromagnetik. Nah, energi elektromagnetik atmosfer bumi ini untuk mengukur penguapan, lalu mengukur kandungan air di awan, dan intensitas hujan. Mikrogelombang biasa disebut transmisi garis pandang disebabkan antara pengirim dan penerima harus dalam keadaan garis pandang. Nah, sifat ini didasarkan karakteristik frekuensi yang digunakan. Dengan gelombang frekuensi di atas 100 MHz akan menjalar dengan arah arus. Nah, jarak transmisi biasanya terbatas pada 20 sampai 30 km karena faktor kelengkungan bumi. Jika ingin lebih dari jarak tersebut, dari jarak yang transmisi biasanya terbatas 20-30 km, kalau ingin lebih itu biasanya diperlukan adanya penambahan repeater atau gelombang mikro banyak pakai sistem jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, lalu ada warnet dan penyediaan layanan internet atau biasa disebut ISP. Pemanfaatan microwave ini banyak banget digunain dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk keperluan telekomunikasi ya. Jadi yang pertama itu buat pemanasan, lalu yang kedua telekomunikasi, dan yang ketiga ada radar dan navigasi. Ternyata microwave juga punya kelebihan dan kekurangan loh. Jadi mikrogelombang atau microwave ini banyak pada pakai sistem jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, warnet, dan penyedia layanan internet atau ISP. Nah, keuntungan menggunakan gelombang mikro ini adalah akuisisi antara menara tidak begitu dibutuhkan. Jadi nggak perlu akuisisi antar menara itu nggak perlu dibutuhkan. Lalu mendapat
dapat membawa jumlah data yang sangat besar. Lalu biayanya murah karena setiap tower antena tidak memerlukan lahan yang luas, jadi mungkin biayanya cukup murah. Lalu frekuensinya tinggi atau gelombang pendek karena hanya membutuhkan antena yang kecil. Nah, kelemahannya gelombang mikro ini rentan terhadap cuaca seperti hujan dan mudah terpengaruh pesawat terbang yang melintas di atasnya. Nah, yang kedua ada satelit. Satelit komunikasi ini apa sih? Satelit komunikasi ini sebuah stasiun relay gelombang mikro. Dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai ground station atau stasiun bumi. Nah, satelit ini menerima transmisi dari di atas satu band frekuensi atau biasanya disebut uplink, lalu amplifier dan mengulang sinyal-sinyal, lalu mentransmisikannya ke frekuensi yang lain atau downlink. Sebuah satelit pengorbat tunggal akan beroperasi pada beberapa band frekuensi yang disebut sebagai transponder channel atau singkatnya transponder. Nah, ada dua konfigurasi umum untuk komunikasi satelit yang populer, yaitu yang pertama ada satelit digunakan untuk menyediakan jalur titik ke titik antara dua antena dari dua stasiun bumi. Yang kedua ada satelit menyediakan komunikasi antara satu transmitter dari stasiun bumi dan sejumlah receiver stasiun bumi. Gimana sih agar komunikasi satelit berfungsi efektif? Nah, biasanya diperlukan orbit stasioner dengan memperhatikan posisinya di atas bumi. Nah, sebaliknya, stasiun bumi nggak harus saling berada di garis pandangan sepanjang waktu. Nah, gimana untuk menjadi stasioner? Satelit harus memiliki periode rotasi yang sama dengan periode rotasi bumi. Kesesuaian ini terjadi pada ketinggian 35.784 km. Satelit komunikasi merupakan suatu revolusi dalam teknologi komunikasi dan sama pentingnya dengan serat optik. Jadi aplikasi-aplikasi terpenting untuk satelit lainnya, aplikasi-aplikasi terpenting untuk satelit lainnya diantaranya yaitu distribusi siaran televisi, yang kedua ada transmisi telepon jarak jauh, dan yang ketiga ada jaringan bisnis swasta. Komunikasi satelit ternyata punya karakteristik juga. Nah, yang pertama, akibat jarak yang panjang, terdapat penundaan penyebaran atau propagation delay, kira-kira seperempat detik dari transmisi dari suatu stasiun bumi untuk ditangkap oleh stasiun bumi lainnya. Jadi, akibat jarak yang panjang, terdapat penundaan penyebaran ditunda. Lalu yang kedua ada gelombang mikro, merupakan sebuah fasilitas penyiaran dan ini sudah menjadi sifatnya. Beberapa stasiun dapat mentransmisikan ke satelit dan transmisi dari satelit dapat diterima oleh beberapa stasiun. Nah, karena sifatnya siaran, tadi gelombang mikro kan merupakan sebuah fasilitas penyiaran, dan karena sifatnya siaran, satelit sangat sesuai untuk distribusi siaran televisi dan dipergunakan secara luas di seluruh dunia. Jadi beberapa stasiun tadi mentransmisikan ke satelit, lalu transmisi dari satelit dapat diterima oleh beberapa stasiun. Dan karena ini sifatnya juga penyiaran, lalu penyebaran juga seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sebenarnya teman-teman mungkin kalau tadi presentasi saya ada yang kurang, mungkin dapat ditambahkan atau mungkin bisa di-share, mungkin yang lebih ngerti. Kita di sini sama-sama sharing materi mengenai microwave dan satelit. Mungkin teman-teman ada yang lebih ngerti bisa di-share ke teman-temannya. Dan mungkin apabila ada perkataan saya yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab, minimal satu pertanyaan.
Dan ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mungkin jika saya ada perkataan salah mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.